Nah, apakah ada yang baru pertama kali hadir untuk ibadah di tempat ini? Boleh dong, let me see hands. Ada? Kasih tepuk tangan dong untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir. Ya. What we've seen in life drama can happen to all of us. Ya. Doubts can appear anytime, to anyone and anywhere. Jadi doubts ini dapat muncul kapan saja. Doubts ini tidak memandang seberapa usia kalian, ya, tidak memandang profesi kalian itu apa. Doubts ini tidak memandang Anda ini anaknya siapa, karena doubts ini akan muncul sewaktu-waktu. Kita bisa saja duduk sendiri di depan jendela, ya, mungkin kita duduk tanpa ada teman yang menemaninya. Mungkin kita seperti kursi kosong yang tidak ada orang yang mau mendudukinya. Mungkin kita saat ini datang dengan kegalauan atau keraguan tentang hidup kalian. Mungkin kita sekarang seperti ruangan kosong yang tidak ada satupun yang mau hidup di dalamnya. Mungkin kita merasa kehidupan kita ini kok dari dulu ya seperti biasa-biasa saja. Mungkin kalian juga mengalami apa yang tadi dikatakan ya, waktu drama. Enggak ada kejelasan, kamu gendut, kamu bodoh. Mungkin perkataan itu tidak langsung kita alami, mungkin dari orang lain. Napoleon Hill berkata demikian, indecisions crystallize into doubt, the two blend and become fear. Artinya keraguan itu bisa mengkristal, ya, ketidakpastian itu bisa mengkristal dari keraguan. Dan ketika keduanya bersatu, melebur, itu akan menjadi sebuah ketakutan. Pertanyaan kita adalah, what is doubt? Terjemahan mudahnya seperti ini. Adalah keadaan mental di mana pikiran tetap berada di sebuah kondisi yang kontradiksi. Tidak dapat dipastikan salah satunya yang benar yang mana, dan kita tidak bisa percaya, karena kita nggak yakin apakah kita bisa menjangkau itu. Kita tidak percaya karena kita tidak yakin apakah hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Harvard Business Review mengatakan demikian, all healthy human beings have an inner stream of thoughts and feelings that include criticism, doubt, and fear. That's just our minds doing the job they were designed to do, trying to anticipate and solve problems and avoid potential pitfalls. Artinya setiap manusia yang sehat itu memiliki pikiran dan perasaan batin yang unik, yang mencakup kritik, yang mencakup keraguan, dan itu memang dirancang untuk kita apa? Untuk kita bisa mengantisipasi dan memecahkan sebuah masalah. Doubts itu bukan sesuatu yang jelek dalam kehidupan kita, karena itu sebagai defense system of human being. Ketika ada sesuatu yang menurut kita itu tidak pasti, atau menurut kita tidak tahu itu apa, maka doubts itu muncul. Tapi doubts ketika kita tidak pernah menemukan jawabannya, doubts is the real fear, because doubts and action are counter force. Jadi doubt dengan action ini counter force, artinya nggak bisa bersatu. Doubts and go all in nggak bisa bersatu. Ketika kita ragu, maka kehidupan kita ini tidak bisa menyatu dalam sebuah kekompakan. Contoh mudah, ketika kalian berada di lingkungan yang baru, kalian bisa mengalami namanya doubts tadi, keraguan. Apakah lingkungan ini menerimaku atau tidak? Ketika kalian muncul keraguan itu, maka kalian nggak bisa bersatu dengan namanya kelompok yang kalian masukin itu. Itulah doubts. Doubts juga tidak bisa bersamaan dengan think clearly. Jadi it's impossible to have doubts and think clearly. Jadi itu nggak mungkin kalau kita mempunyai doubts, kita bisa think clearly. Contoh mudah, ketika Anda ujian matematika, ada yang suka matematika di sini?
Wow, 1, 2, 3, 4, 5, oke. Yang lainnya enggak suka? Yang lain gimana? Benci, tapi rindu? Oh enggak juga? Oke, nice. Yang suka Mandarin, angkat tangan. 1, 2, 3, yang lainnya? Enggak suka juga? Luar biasa. Yang suka fisika? Wow, nice. Wah, ini ilmuwan-ilmuwan kita nih ya. Generasi young scientist. Yang enggak suka apa-apa, angkat tangan. Tambah banyak, luar biasa ya. Iya, puji Tuhan ya. Anda termasuk anak-anak yang rajin. Gitu ya. Jadi dots ini tidak bisa bersama dengan execute with precision juga. Ketika Anda menghadapi soal integral dalam matematika, kalau Anda tidak tahu bagaimana rumus integral itu, Anda menghadapi soal, bingung enggak? Pasti bingung. Jadi dots muncul itu tidak bisa execute with precision. Enggak mungkin bisa. Dots juga menimbulkan pertanyaan bagi diri sendiri. Dan menimbulkan apa? Excuse to never get started. Contoh, kamu kenapa kok enggak ibadah? Ya apa ya, di tempat itu aku enggak punya teman. Duh, enggak apa-apa datang, nanti kalian masih punya teman. Aduh, enggak enak, enggak ada yang kenal. Nah ini ragu toh? Ragu kan? Nah ketika Anda ragu, Anda akan mempunyai alasan, excuse to get started. Ketika Anda muncul keraguan, maka akan mempunyai 1001 macam alasan untuk Anda menyelesaikan. Itu keraguan. Contoh lagi ya, teman-teman sini siapa yang pernah melihat orang menyeberang jalan terus ragu-ragu? Pernah? Atau Anda yang nyebrang jalan, baru nyebrang gini sampai tengah, ada motor, balik lagi. Ada orang gitu. Loh, ini bahaya juga loh ya. Terkadang kita nih yang lagi nyetir bisa bingung loh. Ini orang mau kemana nih? Begitu maju dia balik. Kita sudah braking, dia kembali. Tapi begitu kita gas lagi, dia jalan lagi. Loh ini rasanya orang yang sudah bosan nasi pecel ini dia. Ya. Dan keraguan itu kalau tidak pernah diobati atau tidak pernah menemukan sebuah solusi, maka akan memicu bunuh diri. Kalau malam ini Anda datang dengan sebuah keraguan atau apapun itu bentuknya, baik itu keraguan dalam keluarga atau keraguan tentang studi Anda mungkin ragu tentang job Anda atau pekerjaan. Pekerjaanku kok gini-gini aja ya, kapan aku naik jabatan? Atau mungkin kita ragu-ragu, waduh, habis ini aku harus kuliah. Kuliahku kemana? Malam ini dengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan, kalau perlu dicatat. Malam ini temanya adalah tentang no doubt. Kita akan belajar dari kisah orang Majus. Matius 2 ayat 1 sampai yang kedua. Ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat yang kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihatnya bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Pertanyaan besar untuk kita adalah, bagaimana Majus ini bisa tidak ragu kalau itu bintangnya kelahiran raja? Why do the Magi have no doubt? Kenapa orang Majus tidak ragu? Yang pertama kita akan belajar, orang Majus ini ternyata punya pengetahuan, punya intelijen. Siapa sih orang Majus ini? Catatan sejarah mengatakan bahwa orang Majus yang lahir, yang tiba di kelahiran Kristus, itu adalah satu grup orang Majus yang mengikuti pengajarannya Yesus, pengajarannya Tuhan dari orang Majus yang terkenal pada zaman itu, yaitu Daniel. Nah, ceritanya begini nih.
Bahasa aslinya orang Majus itu kan magus. Siapa sih yang mendapat sebutan magus ini siapa? Salah satunya adalah ahli tenung, ya, wise man, termasuk nabi palsu. Nah, orang yang mengunjungi Yesus, kelahiran Yesus, orang Majus ini adalah orang bijak yang memiliki ilmu perbintangan. Jadi dia bukan orang penyihir, bukan seorang penenung, ya, atau peramal, tapi dia ini mastering astrology. Dia ini menguasai ilmu perbintangan. Dikatakan tadi di Matius 2 ayat yang pertama diperkirakan dari timur, ya, dari Babilonia atau Persia. Dan kalau kita dengar kata Babilonia atau Babel, ada seorang muda yang bijaksana pada masa itu yang bisa mengartikan mimpi raja. Rajanya Nebukadnezar. Siapa yang tahu? Siapa itu anak mudanya? Siapa? Daniel. Daniel dikatakan memiliki hikmat. Ya, mereka itu hidup kudus, tidak mau mencemarkan dengan makanan dari santapan raja. Yuk kita baca dulu di Daniel 1 ayat yang ke-20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, ini orang Majus. Jadi Raja Nebukadnezar itu punya ahli-ahli mimpi, ahli-ahli nujum, yang ini punya sebutan juga yang sama, Majus. Dia mengatakan, aku punya mimpi, kalian harus bisa mengartikan. Kemudian ahli-ahli jampi ini bingung, mimpinya apa? Coba beritahu ke kami mimpinya apa. Tapi Raja Nebukadnezar nggak mau kasih tahu. Kalau dikasih tahu mimpinya, kan bisa mereka-reka kan, direkayasa. Oh Raja, mimpinya gitu ya, berarti Anda akan mengalami ini. Oh Raja Nebukadnezar nggak mau. Dia tetap diam, dan ternyata para ahli nujum atau orang-orang berilmunya tidak bisa menjawab, tidak bisa tahu apa arti atau apa mimpinya raja. Dan keputusan itu membuat raja marah dan memberikan perintah agar mereka dibunuh. Ketika Daniel mendengar dan mengajukan diri untuk mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar, maka oleh raja diberikan kesempatan. Oke, kalau kamu bisa mengartikan, aku berikan kesempatan. Terus Daniel ke teman-temannya, Sadrak, Mesak itu, ke 3 orang itu kan, untuk sama-sama kita berdoa, kita minta kita bisa mengartikan mimpinya raja. Ayo kita baca ya. Kita baca di Daniel 2 ayat 47 sampai 48. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ayat yang ke-48. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan perhatikan di situ, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Ya. Jadi Daniel setelah berhasil mengartikan mimpi, bukan hanya mengartikan tetapi mengetahui mimpinya Raja Nebukadnezar, Daniel akhirnya diberikan hadiah menjadi seorang penguasa, menguasai seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Nah, orang Majus itu, orang Majus yang kelahirannya Yesus, itu termasuk kelompok yang mengikuti nubuatan Daniel di Daniel pasal 9 ayat 20 sampai 27. Yang berikutnya, kenapa kok orang Majus ini selain menguasai ilmu astrologi, mereka kok bisa ya tanpa keraguan-raguan? Karena mereka ini ya mempunyai percaya yang teguh, mempunyai iman yang teguh pada God's word. Trust in the truth of God's word. Orang Majus itu ya guys, tadi kan dikatakan Daniel menjadi kepala di Babel, benar ya? Dan dia mengepalai semua orang-orang pintar. Karena memang nggak ada yang lebih pintar dari Daniel kan? Dan itu sudah dibuktikan. Nah, berarti orang-orang Majus itu mau tidak mau dia mengikuti perintahnya Daniel pada saat itu. Itu hebatnya orang-orang Majus ini. Orang Majus itu guys, dia tuh menghitung
dan dikolaborasikan dengan penampakan bintang dari timur yang terang benderang pada kelahiran Yesus. Dan ini seorang profesor ya dari University of Notre Dame. Dia ini seorang ahli astrologi namanya Grant Matthews. Ini menyelidiki apakah benar sih bintang itu benar-benar bintang yang ajaib. Dan setelah dihitung, memang pada saat kelahiran Yesus, diperkirakan pada kelahiran Yesus itu ada kemungkinan besar merupakan susunan planet yang unusual. Jadi pada saat itu tidak seperti biasanya, ada sebuah keselarasan antara planet, matahari, dan bulan yang tidak biasa. Dan uniknya lagi, Prof. Grant ini ya, mengatakan bahwa di antara ciri yang ditulis, bintang itu bisa muncul setiap hari. Kalau bintang biasanya munculnya waktu malam, ini enggak. Siang pun dia tetap ada. Ini sebuah keunikan yang memang Tuhan pakai sebagai tanda untuk apa? Untuk memandu orang Majus, baik siang maupun malam. Perjalanannya orang Majus itu panjang loh, bisa sampai 2 tahun menuju ke kelahirannya Yesus. Nah, pembuktian dari Prof. Grant Matthews ini menguatkan kita bahwa orang Majus tahu ada bintang yang unik, yang tidak pernah ada sebelumnya. Kalau mereka tidak punya ilmu perbintangan, kira-kira mereka bisa mengerti enggak kalau itu ada bintang yang tidak seperti biasanya, unusual stars? Bisa mengerti enggak? Enggak mengerti loh. Iya kan? Contoh kita deh. Kita kalau lihat bintang, di sini ada yang belajar astronomi? Enggak ada ya? Kalau gitu, ketika kita melihat bintang, teman-teman tahu enggak sih ini rasi bintang apa? Enggak bakal tahu. Justru karena orang Majus itu dia belajar astrologi dan dia memegang namanya kebenaran firman Tuhan pada zaman Daniel itu kan turun-temurun. Dia bisa tahu kalau ini ada sebuah kebenaran stars yang unik yang tidak pernah muncul selama ini dan ini menjadi tanda bahwa ada kelahiran seorang raja. Kalau ada seorang yang tiba-tiba datang ke Anda terus mengatakan 2 ditambah 2 itu sama dengan 5, kira-kira Anda percaya enggak? Saya kasih ilustrasi mudah ya. Kira-kira Anda mau percaya enggak? 2 tambah 2, 5. Anda mau percaya enggak? Enggak mungkin kan? Karena apa? Kenapa kok Anda tidak percaya sama orang itu? Karena kita punya pengetahuannya. Kalau kita tidak punya pengetahuannya tentang 2 tambah 2 sama dengan 4, ketika ada orang berkata 2 tambah 2 sama dengan 5, Anda bisa percaya loh. Ketika orang berbicara yang tidak kita ketahui ilmunya, itu Anda bisa percaya. Tetapi karena kita punya ilmunya, maka kita nggak bisa percaya. 2 tambah 2 mana bisa 5? 2 tambah 2 pasti 4. Demikian juga orang Majus. Ketika orang Majus ini dengan penguasaan ilmu astrologinya, orang Majus ini kan pinter. Dan dia memegang teguh kebenaran firman Tuhan yang telah diajarkan Daniel ketika melihat bintang dengan bentuk yang unik. Kenapa kok bentuknya unik? Ya karena dia sudah tahu ada ilmu. Ilmunya itu seperti itu. Maka dia percaya bahwa itu tanda dari kelahirannya raja. Saya berikan contoh. Siapa yang tahu ini? Aktor ganteng? Ayo, siapa? 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 Daniel Craig. Wah, luar biasa ya, pengagum James Bond. Ini adalah aktor utama James Bond dan sempat diragukan pada saat dia awal-awal mengikuti proses audisi untuk memerankan James Bond. Casino Royale. Direktur film itu mengatakan bahwa Craig tidak cukup tampan sebagai James Bond. James Bond itu punya budaya bahwa pemerannya itu harus berambut hitam. Daniel rambutnya apa? Pirang. Oleh sebab itu ada muncul bukan James Bond tapi James Blonde. Jadi bahan tertawaan kan? Oh itu bukan James Bond itu, James Blonde. Karena apa? Karena pirang. Dan tidak cukup tampan sebagai seorang James Bond. Pesaingnya siapa? Nih,
Pierce Brosnan. Budayanya mereka itu mengatakan bahwa James Bond itu yang benar itu yaitu yang si Pierce Brosnan. Tidak cocok, Daniel ini tidak cocok. Jadi ini jadi pertentangan. Apalagi ketika Daniel mau memerankan Casino Royale itu, kan ada audisi. Tahu enggak siapa pesaing audisinya Daniel? Enggak tahu. Yang pasti bukan saya. Nah, ini loh, pesaingnya ini loh. Langsung. Ganteng mana coba? Ganteng Superman ya? Ganteng Superman loh. Bisa bayangkan enggak teman-teman? Dia ikut audisi, direkturnya sendiri ngomong apa? Waduh, enggak cocok. Belum dites, belum apa-apa, sudah ngatakan enggak cocok. Kamu enggak cocok jadi James Bond. Cocoknya jadi James Bond. Kamu kurang ganteng. Kompetitornya, siapa namanya? Siapa namanya nih? Yang keras dong. Henry Cavill. Wah itu. Nah keraguan ini bukan hanya dari internal produsen film sendiri, tetapi juga dari fanboysnya 007. Mereka tidak yakin kalau Craig dapat melakukan tugas sebagai seorang secret agent. Jadi lihat ya, bayangkan teman-teman, apakah enak sih kehidupan seorang Daniel ketika pada masa itu. Ketika audisi, sudah dilakukan sendiri oleh direkturnya, terus dibandingkan dengan pemain sebelumnya, setelah itu pesaingnya pun jauh lebih ganteng. Bukan itu aja, fanboy 007 juga mengatakan, wah ini tidak bisa ini orang ini, tidak cocok. Tapi lihat apa yang dilakukan Daniel. Dia ini tetap berusaha sungguh-sungguh. Daniel akhirnya all out dalam audisinya. Dia memerankan dengan baik sesuai dengan naskah. Dan kita tahu akhirnya dia menjadi seorang James Bond. Bukan itu saja guys. Kelima film James Bond yang dibintangi itu laris manis laku keras. Ya, box office. Dari Casino Royale tahun 2006, dari Quantum of Solace 2008, dari Skyfall 2012, Spectre 2015, dan yang terakhir yang tahun kemarin ya, No Time to Die. Itu bisa mendapatkan sambutan Academy Awards yang luar biasa. Total 9 nominasi dan 4 kemenangan antara Skyfall, Spectre, dan No Time to Die. Luar biasa ya, dari From Dots to Superstars. Karena apa? Kok bisa seperti itu? Karena Daniel punya ilmu, punya kemampuannya. Kemampuan itu penting, knowledge itu penting. Malam ini yuk kita koreksi, apakah kita sudah bertanggung jawab sih terhadap hidup ini? Apakah kita sudah mengisi kehidupan ini dengan ilmu yang benar, dengan kebenaran firman Tuhan, atau enggak? Kalau kita hanya mengisi kehidupan ini dengan ilmu dunia, maka akan menjadi keraguan juga, Anda akan tersesat. Contoh, dunia mengatakan bahwa tak apa-apalah, kalian nyontek-nyontek sedikit, cheating-cheating sedikit nggak apa-apa deh. Benar atau benar? Benar. Kalau dalam dunia kerja, tak apa-apalah, sedikit-sedikit curi-curi spek. Itu dunia kerja. Tak apa-apalah kita bohong-bohongin sedikit customer. Kita ngomong bahwa barang ini bagus, ternyata tidak sesuai. Itu ilmunya dunia. Ilmu marketplace selalu mengagung-agungkan barang tersebut sebelum dirasakan benar oleh pembelinya. Dan biasanya itu dipercaya. Poin pertama ini kita diajarkan bahwa orang Majus ini tidak ragu-ragu karena punya pengetahuan dan percaya pada kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman yuk, sejak kita muda yuk kita pakai kehidupan kita ini.
Cari kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya kita menuntut ilmu, terus kita lupa bahwa ada kebenaran sejati. Justru untuk itulah Yesus datang ke dunia, memberikan apa? Memberikan kebenaran sejati itu. Dunia akan semakin membingungkan. Berapa banyak teman-teman di sini yang sering menemukan berita hoax di internet? Boleh dong? Teman-teman tahu nggak? Berita hoax di internet itu hanya 20%. Tapi kecepatan dia tersebarnya itu 70% daripada berita yang benar-benar asli. Saya ulangi ya, kenapa kok kita bisa menemukan berita hoax? Berita hoax itu sebetulnya nggak banyak, hanya 20% dari total media yang tersebar. Tetapi kecepatannya dia tersebar, itu 70% lebih cepat dari berita yang asli. Coba kalau teman-teman tidak mempunyai ilmu yang benar, misalkan tempo hari tentang COVID, banyak terus beredar berita-berita yang tidak benar. Terus kalian ketakutan sendiri. Apa jadinya? Anda pasti hidup dalam keraguan, bukan? Apalagi kalau zaman-zaman sekarang, ketika kita ini dihadapkan pada media sosial, YouTube, ya kan? Ada TikTok, ada Instagram. Bagaimana kita bisa membedakan kalau itu asli dan tidak? Semua bisa disetting. Oleh karena itu penting sekali kita tahu kebenaran yang hakiki di bidang itu. Dan kita harus tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Pelajari, beri waktu Anda untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Beri waktu untuk Anda bisa berdoa. Supaya apa? Supaya kita ini bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Poin yang kedua, kenapa kok orang Majus ini tidak ragu-ragu? Poin yang kedua, dia hopeful in Christ. Karena pengharapan dalam Kristus ini memberi ketekunan. Coba lihat ya. Matius 2 ayat yang kedua dan yang ketiga. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Orang yang punya pengharapan akan maju terus sampai dia mendapatkan pengharapan itu. Lihat tadi ya, orang Majus ini termasuk kelompok orang yang percaya pada iman Daniel. Ya, kebenaran yang disampaikan Daniel. Kalau kita perhatikan, Daniel itu ditulis tahun 536 sampai dengan 530 sebelum Masehi. Jadi kalau kita tadi tahu Daniel itu ditulis 536 sampai 530 sebelum Masehi. Nah, Yesus itu lahir jauh setelah Daniel. Bayangkan ya, 536 tahun orang Majus itu bisa percaya. Apa ya yang membuat mereka bisa mampu bertahan? 530 tahun loh. Apa yang bisa membuat mereka mampu bertahan? Ya pengharapannya akan Kristus. Siapa di sini yang pernah di PHP? 1, 2, 3, 4. Wah ini banyak korban ini. 5, 6, 7, 8. PHP. Enak enggak di PHP? Enggak enak ya. Karena apa? Itu belum panjang loh. Maksudnya usianya pengharapannya belum panjang loh. Enggak sampai puluhan tahun. Enggak sampai ratusan tahun. Tapi lihat ini ya. Ketika Daniel mengatakan di Daniel 9, itu akan ada sebuah peristiwa, ada bintang yang melambangkan seorang raja lahir. Dan orang Majus ini bisa punya pengharapan yang kuat menunggu selama 530 tahunan. Orang yang tidak berpengharapan, dia akan mager. Siapa yang pernah mager? Tidak pernah mager? Jo, apa yang menyebabkan kamu mager? Les. Oh enggak nih.
Oh, enggak niat sekolah. Lihat. Ini kebenaran firman Tuhan dan ini nyata ya guys. Poin pertama tadi apa? Anda akan mempunyai kepastian ketika Anda punya apa? Intelligence, ilmu, pengetahuan. Ketika Anda malas, ini contoh ya, nggak apa-apa ya kita pakai contoh ya. Ketika Anda malas, tidak memiliki pengetahuan itu, akan membuat Anda ragu, akan membuat Anda jadi mager. Ngapain sih aku harus melakukan ini? Ngapain kok aku harus belajar matematika sih, Ma? Gitu toh. Ngapain kok aku harus keliling sih, bagi-bagi brosur untuk datangkan leads untuk pembelian? Buat apa? Karena apa? Karena kita tidak percaya bahwa bagi-bagi brosur, bahwa internet marketing atau online marketing itu penting. Kehidupan kita ini guys, Yesus datang memberikan kepastian, memberikan penebusan dosa, bahkan dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Yesus rela datang meninggalkan segala kemewahannya di surga untuk menjadi manusia sama seperti kita. Untuk apa? Agar kita ini loh bisa mendapatkan keselamatan kekal. Agar kita ini kembali pada rencana Allah yang mula-mula. Kembali seperti desain Allah yang awal. Kenapa kok Yesus bisa melakukan atau bertindak seperti itu? Karena Yesus tahu. Yesus yang mempunyai rancangan itu dalam kehidupan kita. Yesus yang tahu masa depan kita. Lihat ya, pengetahuan. Yesus yang mau mengetahui segala sesuatunya. Yesus itu kan sumber hikmat. Sumber segala pengetahuan. Dia tahu apa yang terbaik untuk teman-teman semua. Maka itu, Yesus lahir ke bumi, ke dunia, menjadi sama seperti kita. Karena because He knows what will happen in your future. Yesus itu tahu kalian ini harus melakukan apa. Dan kalian nggak bisa kita selamat oleh usaha kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan harus datang menjadi manusia. Supaya apa? Supaya kita ini bisa tahu teladannya. Itu kesempatan untuk kita benar-benar menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang berikutnya, apa yang membuat orang Majus ini selain mempunyai keteguhan, mempunyai hopeful, orang Majus ini percaya bahwa pengharapan akan Kristus itu memberikan solusi. Kita baca ya di Matius 2 ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lihat ya, berarti ilmunya orang Majus, ketika dia percaya pada kebenaran firman Tuhan yang ada di Daniel, ini diuji loh. Benar ya? Ketika orang Majus datang ke Herodes, mana raja yang baru hadir? Wah, langsung rajanya kaget. Raja yang baru hadir, yang baru lahir, mana itu? Langsung si raja panggil kan, orang-orang pinternya ditanya, di mana berita itu? Dan lihat, mereka berkata kepadanya apa? Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Apa yang dipercaya orang Majus berdasarkan ilmu perbintangan yang mereka kuasai plus kebenaran firman Tuhan, itu pasti membuat sebuah solusi. Kalau teman-teman yang hadir pada malam ini merasa ragu-ragu, ayo belajar. Hopeful in Christ itu berguna sekali dalam kehidupan kita loh. Justru karena Yesus lahir, ini memberikan solusi. Semua yang percaya kepada Tuhan, yang telah lahir sebagai juru selamat, itu akan menemukan solusi. Pegang pengharapan dalam Kristus. Kalau ditanya, loh kok solusinya apa? You must ask yourself to Jesus. Tanya. Biasakan sejak muda itu apa? Punya kepekaan. Apapun profesi kita, itu Tuhan pasti buka jalan. Belajar peka akan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kalian. Yang terakhir, apa yang membuat orang Majus ini tidak galau?
Orang Majus ini act to Christ's will. Orang Majus ini bertindak sesuai pikiran Kristus. Matius 2 ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus ini guys, mereka bertindak sesuai dengan janjinya Tuhan. Ketika mereka mempunyai ilmu yang mereka kuasai, mastery astrologi, kemudian mereka punya kebenaran firman Tuhan, mereka punya apa? Mereka punya pengharapan dalam Kristus. Pengharapan dalam Kristus selama 500 tahun, yang turun-temurun diajarkan, ini membuat mereka teguh, membuat mereka tidak pernah goyah. Dan ujungnya, kelihatannya kan mustahil ya, ngadep raja loh ini. Ini raja masih bertata, sudah ditanyain loh, berani bener ini orang Majus. Kalau itu sudah jalannya Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Kalau itu sudah punya kehendaknya Tuhan, nggak ada yang mustahil. Ini loh, tindakan orang Majus ini sudah sesuai dengan apa? Keinginannya Kristus. Lalu di ayat yang ke-12, Matius 2 ayat yang ke-12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tadi kalau kita baca, di ayat yang ke-8, Herodes ini menyuruh orang Majus untuk pergi ke Bethlehem, pergi dan selidiki. Kemudian suruh kembali lagi, ya kan? Suruh kembali lagi menghadap Herodes untuk memberitahu di mana bayi Yesus itu. Supaya apa? Supaya Herodesnya mau atau ingin menyembah Yesus. Tapi ingat, ketika kita memiliki ilmu yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, ketika kita memiliki pengharapan dalam Kristus, ketika kita teguh dalam semuanya itu, Tuhan itu akan mengingatkan kita jalan mana yang harus kita tempuh. Ayo, jangan terus kita ini terbuai dengan sesuatu yang magical, yang wow, dari tidak ada menjadi ada. Terkadang Tuhan itu memberikan kita solusi melalui logika kita sendiri loh. Dasarnya apa? Dasarnya harus dalam kebenaran firman Tuhan. Anda harus belajar sejak muda, itu kebenarannya firman Tuhan. Justru itulah Yesus datang ke dunia untuk memberikan kepastian itu. Yesus datang untuk memberikan dan mencari, menyelamatkan para pendosa. To seek and save the sinners. Rencana Allah itu pasti digenapi. Jangan pernah Anda khawatir. Siapa yang mencari kita terlebih dahulu? Yesus. Siapa yang bisa memberi jaminan kehidupan kita yang kekal? Yesus. Pesan Natal kita. Yesus datang untuk memberikan solusi, untuk memberikan pengharapan. Belajar sejak muda, datang pada Yesus. Belajar sejak muda, kita minta Roh Kudus. Roh Kudus, ini kehidupanku. I need your anointing. Aku perlu petunjukmu. Apapun kondisi kalian, apapun kondisi orang tua kalian, yuk bawa ke dalam doa. Minta Tuhan, minta Roh Kudus penuhkan kita.